Di sekolah, kita seringkali melihat kejadian-kejadian yang melibatkan siswa, seperti terlambat datang ke sekolah, coret-coret tembok sekolah, atau meja dengan gambar tidak senonoh, merokok atau nguduk di WC, dan masih banyak lagi. Tapi, ada satu kasus yang dimana di semua sekolah pasti ada dan sering banget viral di media sosial, yakni bullying atau perundungan. Jadi, apa itu bullying? Apa itu perundungan? Apa dampaknya? Dan apa yang harus kita lakukan jika kita menjadi korban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rio Kurniawan. Saya guru BK yang biasa-biasa saja. Dan selamat datang di video pembelajaran yang saya beri judul Celotehan Guru BK. Oke, jadi apa itu bullying? Always mendefinisikan bullying dan penganiayaan adalah saat siswa tersebut sedang ditindas atau menjadi korban ketika ia dipermalukan secara berulang dari waktu ke waktu untuk sebuah tindakan negatif atau agresif dari satu siswa lain atau lebih. Nah, lalu pengertian mengenai perundungan atau bullying menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak atau KNPA adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri. Itu. Nah, dari tiga pengertian tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa bullying atau perundungan adalah tindakan menyakiti atau menjatuhkan orang atau kelompok lain yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok lainnya. Lalu, gimana dampaknya ke korban? Korban bullying memiliki berbagai dampak terhadap korbannya, mulai dari hilangnya keinginan untuk berinteraksi, hingga yang paling parah melakukan bunuh diri. Berikut ini adalah beberapa dampak yang mungkin saja bisa terjadi pada korban bullying atau perundungan. Yang pertama, masalah psikologis. Korban bully seringkali menunjukkan berbagai gejala masalah psikologis, bahkan setelah perundungan berlangsung. Kondisi yang paling sering muncul ialah depresi, serta gangguan kecemasan. Selain itu, pengaruh bullying pada kesehatan mental pada remaja dan anak-anak ialah rasa sedih, rendah diri, kesepian, serta hilangnya minat pada hal yang biasa mereka sukai, serta perubahan pada pola tidur ataupun pola makan. Efek bullying juga kemudian akan menyebabkan gejala psikosomatis, di antaranya masalah psikologis yang memicu gangguan pada kesehatan fisik. Hal ini tak hanya berlaku pada orang dewasa, tapi juga pada anak-anak dan remaja. Lalu yang kedua, ada masalah fisik. Bullying juga akan menyebabkan anak mengalami gangguan pencernaan, bukan hanya pada memar ataupun rasa terluka akibat kekerasan fisik yang dialaminya. Korban bullying juga sering mengalami kecemasan yang kemudian akan memicu stres pada tubuh. Kondisi ini juga akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan, serta sering sakit, terkena gangguan pencernaan, juga berbagai masalah lainnya. Bullying pada anak juga akan memperburuk masalah kesehatan yang kemudian mereka derita sebelumnya. Lalu yang ketiga, itu ada gangguan tidur. Dampak negatif bullying kemudian juga terlihat jelas ialah gangguan tidur. Pada korban bullying, juga seringkali mengalami kesulitan untuk tidur nyenyak. Sekalipun dapat tidur, tidak jarang waktu tersebut justru dihiasi oleh berbagai mimpi buruk. Gitu. Ya, jadi entah itu dia tidurnya lebih lama atau dia tidurnya lebih cepat. Durasinya juga akan terganggu. Gitu. Bahkan bisa sampai menyebabkan insomnia. Ya. Lalu selanjutnya itu ada pikiran untuk bunuh diri. Nah, ini lumayan berat. Ya, jadi dampak bullying bagi korban yang satu ini juga tidak hanya akan menghampiri pikiran pada orang dewasa. Korban bullying yang berusia anak-anak serta pada remaja juga beresiko memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Tak jarang ada laporan kejadian tentang anak-anak yang berusia sekolah yang kemudian meninggal dunia akibat bunuh diri setelah dirundung oleh teman-temannya. Inilah bahaya bullying yang harusnya diwaspadai oleh para orang tua. Lalu gini, bullying kan cuma bercandaan gitu doang, bisa sampai bikin gangguan. Ya, bercandaan. Matamu bercandaan. Emotional damage. Jadi ini yang jadi masalah di masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia tuh masih berpikir bahwa kasus kayak gini kasus yang sederhana, cuma bercandaan.
Iya, seriusan, cuma bercandaan dibilangnya. Padahal nggak sama sekali. Bercandaan dengan bullying adalah dua hal yang sangat berbeda. Bercandaan itu konteksnya ya. Satu sama lainnya itu saling tertawa dan saling melempar lawakan. Sedangkan bullying, hanya satu belah pihak aja yang tertawa. Sementara pihak yang lainnya, pihak yang satunya, itu tidak tertawa sama sekali. Dan sakit hati. Ini kasus yang kompleks banget. Kasus yang kayak gunung es, yang dimana kita cuma ngeliat di bagian permukaannya doang, tapi bagian bawahnya, bagian di dalam permukaannya itu nggak kelihatan, bahkan kita nggak lihat sama sekali. Dampaknya tadi juga udah disebutin. Perlu diketahui, dampak yang dialami pada korban bullying itu seringkali tidak langsung terjadi saat itu juga. Butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Dan lagi, korban bullying yang mengalami gangguan mental itu biasanya dipicu dari kejadian tertentu, sehingga membuat si korban kembali lagi mengalami trauma, atau bahkan mungkin dendam lamanya yang akhirnya mengganggu keseharian si korban. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika kita menjadi korban? Ketika anak kemudian menjadi korban bullying, pemulihan dari kondisi tersebut mungkin bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Namun, jika tidak segera diatasi, maka kemudian akan menimbulkan masalah bagi si anak di kemudian hari. Supaya dengan dampak perundungan yang tidak berlarut-larut dalam mengganggu anak, ada beberapa langkah penting yang bisa kita lakukan sebagai berikut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dengarkan serta pahami apa yang dirasakan oleh anak. Kadang kita sebagai orang, kita kadang nggak mendengarkan orang lain, padahal mendengar itu adalah hal yang sangat mudah untuk dipelajari gitu. Tidak sulit untuk mendengar. Apa susahnya? Cukup kita dengerin, kalau dia minta solusi, baru kita keluarkan solusinya. Jadi, dengarkan dulu. Gunakan simpati dan gunakan empati kita. Lalu yang kedua, bantu anak atau para remaja ini untuk merasa fokus merawat dirinya sendiri, serta tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kadang-kadang para remaja ini kalau udah kena bullying nih, harga dirinya langsung turun dan merasa rendah. Nah, kita bantu mereka gimana caranya biar mereka itu tetap merasa berharga dan PD-nya masih ada, percaya dirinya masih ada. Lalu yang ketiga, ajak anak kemudian melakukan konseling dengan masalah psikolog. Kita ajak mereka untuk ke psikolog. Kita ajak orang tuanya, kita bujuk orang tuanya buat bawa ke psikolog agar masalahnya ini tuh selesai dan tidak berlarut-larut. Lalu ingatkan juga ke anak bahwa ia kemudian balas dendam tak akan membuat mereka merasa lebih baik. Ini yang jadi poin pentingnya. Ketika kita jadi korban, poin pentingnya itu adalah bukan bagaimana cara kita balas dendamnya, tapi poin pentingnya adalah bagaimana cara kita bangkit dari masalah kita sendiri, bangkit dari bullying tersebut. Bagaimana cara kita bisa bangkit lagi, bagaimana cara kita bisa percaya diri lagi habis dibullying kayak gitu. Lalu selanjutnya, buat anak merasa berarti. Karena korban bullying seringkali setelah dibullying itu merasa tidak berarti. Gitu, merasa tidak berarti dan merasa bahwa wah, dunia sedang tidak adil terhadap saya. Dunia ini tidak adil. Ya, karena memang dunia tercipta tidak adil. Dunia memang tercipta, semesta memang tercipta itu tidak simetris. Jadi ya memang begitu adanya. Gitu. Tapi kita harus buat anak ini merasa berarti lagi gitu. Kita buat anak ini biar dia merasa bahwa dia masih dibutuhkan di dunia. Kayak gitu. Jadi jangan sampai anak ini merasa tidak berarti, ntar lama-kelamaan kalau kita diamin aja, ya tidak menutup kemungkinan dia bakalan mengakhiri hidupnya. Kayak gitu. Lalu yang terakhir, pastikan anak untuk mendapat dukungan dari keluarga dan teman. Nah, disinilah peran penting guru, wali kelas, guru BK, orang tua, dan teman-teman dekat si anak. Kenapa? Karena seringkali ada banyak kasusnya itu anak-anak itu tidak cerita ke orang-orang terdekatnya, tidak cerita ke gurunya, tidak cerita ke keluarganya, ke orang tuanya, ke teman-teman dekatnya. Ini ada banyak banget.
Nah, masalahnya kalau misalkan dia nggak cerita sama sekali, yang ada semua emosi negatifnya dia bakalan terkumpul, bakalan menyatu, dan bakalan mungkin kalau udah kerendam gitu ya, itu tuh kayak air soda dikocok terus dibuka dan meledak gitu dan kemana-mana kayak gitu. Jadi penting untuk korban bullying agar berani untuk bercerita, berani untuk melaporkan kejadiannya ke orang tua, ke guru BK di sekolahnya. Itu penting banget gitu ya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dampak bullying dapat timbul di saat itu juga maupun berpuluh-puluh tahun setelahnya. Dampak jangka pendek yang dirasakan diantaranya adalah gangguan psikologis seperti depresi, serta gangguan kecemasan, gangguan tidur, hingga berbagai penurunan prestasi di sekolah maupun di tempat kerja. Sementara itu dalam jangka panjang, anak kemudian menjadi korban bullying cenderung sulit mendapat pekerjaan, tidak bisa berinteraksi secara sosial, serta lebih rentan terkena gangguan psikologis, serta cenderung membutuhkan bantuan dari psikiater yang lebih sering, atau membutuhkan bantuan dari psikolog. Sesi terapi dengan psikolog ataupun psikiater sendiri dapat menjadi langkah awal memperbaiki kualitas hidup akibat bullying. Jadi, ya, kurang lebih kayak gitu. Serba-serbi bullying atau perundungan. Bagi kalian yang pernah atau sedang mengalami bullying, kalian gak usah ragu untuk melaporkan kejadian yang kalian alami ke guru, wali kelas, atau bisa juga langsung ke guru BK. Kalian juga tidak perlu takut karena kalian para korban akan mendapat upaya perlindungan dan pemulihan dari guru BK kalian. Oke? Stay strong, stay safe, stay sane. You're all diamonds. Itu aja dari saya. Jika kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian share, tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Nggak suka, tinggal dislike aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!